Halo, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferdinandus Pilidaru, asal dari Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai, Kecamatan Sibal, Desa Pinggang. Biasa dipanggil Willy. Saya prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana bentuk budaya yang ada di Manggarai. Berbicara tentang budaya yang ada di Manggarai, budaya yang paling populer itu budaya acara tinghang. Acara tinghang ini diartikan sebagai ucapan rasa syukur masyarakat Manggarai terhadap para leluhur maupun Allah Yang Maha Kuasa atas apa yang telah dihasilkan atau telah diperoleh selama 1 tahun. Acara ini dilakukan pada saat akhir tahun ataupun pada saat anak-anak mau meranjak ke sekolah menengah atas maupun perguruan tinggi. Selain itu, acara ini juga dilakukan pada saat acara-acara seperti pesta nikah dan ketika orang-orang Manggarai beranjak dari tanah Manggarai ke luar kota, maka acara ini dilakukan. Seiring dengan adanya acara tinghang, ketika ada acara besar-besaran seperti Penti-Bekti Pesebeo yang ikut terlibat oleh seluruh warga sekampung maupun warga di luar kampung tersebut, diisi dengan acara tarian caci. Acara tarian caci ini hanya bisa dimainkan oleh laki-laki saja karena berpakaian terbuka, hanya memakai celana panjang berwarna putih dan kain songke saja, dan sangat mengambil resiko. Tarian caci ini sangatlah mengambil resiko karena ketika kita tidak mengantisipasi pukulan dari teman kita menggunakan cambuk yang terbuat dari kulit kerbau, maka akan mengakibatkan luka. Itu makanya tarian caci ini sangatlah berbahaya jika dimainkan oleh perempuan. Bagi orang-orang yang belum pernah atau belum terlibatkan diri dalam tarian caci ini, begitu takut karena mereka belum merasakan atau ikut terlibat dalam memainkan tarian caci ini. Padahal ketika kita sudah ikut terlibat dalam tarian caci ini, maka itu akan rasanya menyenangkan karena banyak yang menonton kita ataupun ada seni-seni di dalamnya. Tarian caci ini juga pernah dirasakan atau dilibatkan oleh orang asing. Mereka ingin mencari tahu bagaimana sih bentuk atau model tarian caci ini, makanya mereka ikut terlibat dalam tarian caci ini. Adapun juga budaya-budaya Manggarai seperti acara kapu. Acara kapu ini dilaksanakan ketika penerimaan tamu dari dalam negeri maupun luar negeri yang datang ke kampung ataupun lembaga-lembaga sekolah. Misalnya contohnya kedatangan bupati ke sekolah, maka dari itu acara kapu ini dilaksanakan. Acara kapu ini diartikan sebagai acara penerimaan tamu, yang disebut acara kapu. Berbicara tentang bahasa daerah yang ada di Manggarai, sangatlah jauh dengan daerah-daerah lain karena hanya beberapa kata saja yang sama dengan bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Contohnya saja makan. Dalam bahasa Indonesianya itu makan. Bahasa Manggarainya hang. Dan juga jalan dalam bahasa Indonesianya, dalam bahasa Manggarainya itu laku. Tentu itu sangat membingungkan bagi orang-orang yang baru masuk ke daerah kami ketika orang-orang yang ada di Manggarai menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Berbicara tentang budaya asing atau budaya orang lain, saya belum pernah terlibatkan atau hidup berdampingan dengan budaya mereka. Karena rata-rata di daerah kami itu hanya menganut satu budaya saja, yaitu budaya Manggarai tadi bersama pun dengan Manggarai Timur dan Manggarai Barat. Karena kami dulu itu sekabupaten. Setelah itu dibagikan dalam beberapa kabupaten.
Saya lanjutkan tentang budaya asing. Saya hanya mengenal budaya asing itu atau budaya orang lain dari media sosial saja. Contohnya saja di Bali. Masuknya budaya asing ke Bali itu akan mempengaruhi atau merugikan masyarakat Bali karena ikut terlibat juga ketika organisasi ketahanan untuk mempertahankan budayanya akan luntur. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat Indonesia atau masyarakat di setiap daerah kita masing-masing harus bisa mempertahankan budaya kita sendiri supaya tidak gampang dipengaruhi oleh budaya-budaya luar. Ketika kita mudah dipengaruhi oleh budaya luar, maka budaya kita itu akan hilang atau tidak dilestarikan. Menurut orang asing, budaya yang mereka bawakan ke Indonesia itu akan berdampak positif. Tetapi karena bertentangan dengan norma-norma yang ada di Indonesia atau norma kesopanan dan kesusilaan, maka kita menganggap bahwa budaya mereka itu tidak layak. Padahal bagi mereka itu budayanya itu sangatlah nyaman atau layak bagi mereka. Begitupun dengan mereka, ketika mereka gampang atau mudah dipengaruhi oleh budaya kita, maka budaya mereka itu akan hilang juga. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.